Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas mengenai rumus perhitungan di Excel. Bagi yang belum sempat menonton video sebelumnya, silahkan klik di atas ini. Baik, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini akan diinformasikan mengenai dua fungsi di Excel, yaitu fungsi SUMIF dan fungsi sama dengan SUMIF. Studi kasus kita kali ini adalah penjualan 4 warna kaos, yaitu hijau army, kuning mustard, merah marun, dan abu misti muda dari tanggal 1 Juni hingga tanggal 4 Juni 2020. Dan ini adalah masing-masing jumlah penjualan dari setiap kaos. Nah, ketika kita mau menjumlahkan, kita menggunakan fungsi sama dengan sum. Kita blok datanya, kemudian kita enter. Dan kita tahu, dari tanggal 1 Juni hingga 4 Juni, total kaos yang terjual adalah 1525. Nah, pertanyaannya adalah, berapa banyak jumlah warna kaos hijau army yang terjual? Kemudian berapa banyak warna kaos abu misti muda yang terjual? Nah, untuk menjawabnya, kita ambil contoh hijau army. Kita lakukan manual. Tanggal 1 terjual 100, tanggal 2 terjual 90, 3 terjual 95, dan tanggal 4 terjual 80. Tentu ini memakan waktu yang relatif lebih lama. Kita bisa gunakan fungsi sama dengan SUMIF untuk memudahkan. Jadi pada kasus ini, sama dengan SUMIF itu ingin menjumlahkan data yang berada pada kolom D, yaitu penjumlahan dari jumlah penjualan masing-masing warna kaos dengan menggunakan kriteria. Jadi kita menggunakan kriteria, misalkan ingin mengetahui hanya warna hijau army saja atau hanya warna kuning mustard saja. Nah, langsung kita masukkan rumus Excelnya. Di sini contohnya sama dengan SUMIF. Kita ingin mencari berapa banyak warna kaos hijau army yang terjual dari tanggal 1 Juni hingga 4 Juni 2020. Sama dengan SUMIF, buka kurung, C2.2C17. C itu adalah kolom warna kaos, kemudian titik koma, tanda petik hijau army, tanda petik titik koma D2, titik 2 D17. Itu karena kolom D adalah informasi mengenai penjualan masing-masing kaos. Nah, langsung saja kita masukkan sama dengan SUMIF, buka kurung, warna kaos, titik koma, kriteria yang ingin dicari hijau army, kemudian tanda petik, kemudian titik koma, dan di mana data penjualan berada. Lalu kita enter. Nah, dan untuk mencari yang lain itu tidak sulit. Caranya adalah kita bisa tarik ke bawah. Nah, tapi ketika kita tarik ke bawah akan terjadi kesalahan karena data yang digunakan itu juga turun. Oleh karena itu, kita pakai F4 untuk mengunci di mana data tersebut berada. Kemudian, karena di sini tadi kita ketik hijau army-nya secara manual, ini bisa dengan cara klik di sini. Nah, sehingga kalau ditarik, mau kita jumlahkan sama dengan sum. Hasilnya sama, 1525. Nah, itu adalah SUMIF yang pertama. Kemudian kita belajar mengenai SUMIF yang kedua, yaitu kita punya 3 macam kasus. Yang pertama, kita ingin tahu kita menjual kaos itu ada 2 jenis, yaitu kaos polos dan kaos garis. Kemudian kita ingin tahu dari penjualan dari tanggal 1 Juni hingga 4 Juni, kaos polos terjual berapa banyak, kaos garis terjual berapa banyak, dan ini adalah datanya. Nah, untuk menggunakan SUMIF-nya ini harus teliti, karena berbeda dengan sebelumnya. Kita di sini harus mengklasifikasikan kaos polos dan garis. Oleh karena itu, kita menambahkan tanda bintang di sini. Jadi bisa dilihat di sini ada tanda bintang. Rumusnya adalah sama dengan SUMIF, buka kurung, blok warna kaos, kemudian titik koma, tanda petik,
kriteria yang ingin dicari apa? Kaos polos. Tanda petik. Sebelum tanda petik itu taruh tanda bintang, kemudian tanda petik, titik koma, datanya, dan tutup kurung. Nah, kita menaruh tanda bintang di sini itu artinya adalah kita mengambil informasi yang ada di paling kiri. Jadi tanda bintang setelah kriteria itu kita mencari informasi yang di paling kiri. Di sini kaos polos. Terus enter. 785. Nah, kemudian kita ingin mencari tahu berapa banyak garis yang terjual. Nah, garis itu kan di paling kiri. Rumusnya sama dengan sum if blok di bagian warna kaos, kemudian titik koma, tanda petik, garis, tanda bintang, tanda petik lagi, kemudian titik koma, blok pada data penjualan. Kalau kita tutup kurung dan enter. Nah, ini salah. Kita perhatikan di sini kenapa bisa salah. Sum, karena ini masih sum, harusnya sum if. Dah. Dan kalau kita jumlah itu adalah 1525. Sama datanya dengan di sini, sama dengan. Nah, ini kasus pertama dari sum if dari 3 kasus ini. Nah, kemudian kita mau tahu ini kan yang di sisi kiri kaos polos atau garis. Nah, ada contoh kasus lainnya lagi. Kita jualan, kita bagi kaos unisex dan kaos female. Kita mau tahu berapa banyak kaos unisex saja yang terjual dan berapa banyak kaos female saja yang terjual. Nah, unisex dan female itu berada di paling kanan dari masing-masing kriteria. Oleh karena itu rumusnya berbeda. Sebelumnya bintang ditaruh di kanannya kriteria. Kalau sekarang bintang diletakkan di sisi paling kiri dari kriteria. Langsung saja sama dengan sum if buka kurung blok data warna kaos, kemudian titik koma, tanda petik, dan tanda bintang. Ingat tanda bintang duluan sebelum kriteria karena di sini yang ingin kita cari unisex female itu berada di paling kanan. Kemudian ini unisex, tanda petik, titik koma, blok pada bagian data, dan enter. Nah, ini perlu diperbaiki ya, ini adalah D. Nah, kemudian untuk di sini sama dengan sum if, begitu, jangan lupa C2 C17. Nah, kenapa salah? Karena letaknya bukan di C2 C17 tapi ada di sini C20 C35, titik koma, tanda petik, bintang, female, tanda petik, titik koma, kemudian blok di data penjualan. Dan kita sudah dapat hasilnya akan sama 1525, ini juga 1525. Nah, ini saya perbaiki dulu karena letaknya ada di C20 hingga C35. Terlihat banget kalau copy paste ya. Nah, selanjutnya yang paling akhir dari kasus sum if ini, yang dari 3 ini, itu adalah kita mau cari tahu, begitu ya. Ini ada informasi dari tanggal 1 Juni sampai 2 Juni 2020 mengenai warna kaos apa saja yang terjual dan berapa jumlah terjualnya. Di sini diklasifikasikan berdasarkan kaos polos hijau army female, kemudian kaos polos kuning mustard unisex, kaos polos kuning mustard female. Nah, jadi di sini kaos polos hijau army unisex. Nah, data yang kita punya di sini adalah kita jualan kaos polos dan kaos garis. Kita punya warna di sini, contohnya untuk kaos polos ada 2, hijau army dan kuning mustard. Warnanya 2,
variannya juga ada dua, ada unisex, ada female. Nah, selain kaos polos, kita jual kaos garis. Warnanya ada dua macam, merah putih dan abu muda putih. Ada yang unisex, ada yang female. Dan ini terjual dari tanggal 1 Juni hingga 2 Juni 2020. Kemudian kita mau nyari tahu berapa banyak hijau army yang terjual, dan berapa banyak kuning mustard yang terjual, berapa banyak merah putih yang terjual, kemudian berapa banyak abu muda putih yang terjual. Nah, di sini sudah ada rumus Excelnya sama dengan sum if. Ini terletak di C2 C39 begitu, titik 2 C54 begitu juga di sini ya. Di sini berarti D39 dan ini adalah D54. Nah, kita mau mencari hijau army saja gitu. Jadi dari tanggal 1 sampai 2 Juni kita mau nyari berapa banyak hijau army terjual. Nah, kita menggunakan tanda bintang di sisi kriteria dan tanda bintang di sisi kanan kriteria. Mari dicontohkan sama dengan sum if, buka kurung, kita blok data di warna kaos, kemudian titik koma, tanda petik, bintang, hijau army, kemudian tanda bintang, tanda petik, titik koma, blok di bagian data, penjualan, enter. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah hijau army. Kemudian kalau kita mau mencari yang lain, ini kita kunci dulu. Nah, ini adalah hijau army semua. Mari kita buat seperti ini. Nah, tidak bisa. Jadi kalau dibuat diklik gitu tidak bisa. Maka oleh karena itu kita ketik manual kuning mustard. Jangan lupa tanda bintangnya. Masih salah karena ini belum ada tanda petik setelah tanda bintang. Nah, di sini hijau army diganti dengan merah putih. Kemudian di sini diganti dengan abu muda putih. Nah, kita jumlahkan 1525. Kemudian data keseluruhan juga 1525. Lalu apa makna dari tanda bintang sebelum kriteria dan tanda bintang setelah kriteria yang kita cari? Jadi di sini kita ingin tahu berapa banyak kaos unisex dan kaos female yang terjual untuk warna hijau army. Nah, kita punya data di sini kan kaos polos hijau army unisex. Hijau army itu terletak di tengah. Oleh karena itu kita taruh tanda bintang di sisi kiri dan tanda bintang di sisi kanan dari kriteria. Seperti itu. Selanjutnya yang paling akhir adalah sum ifs. Di sini kita hanya menggunakan satu kriteria saja. Sedangkan pakai sum ifs kita lebih dari satu kriteria. Nah, balik lagi contoh kasusnya kita perluas karena kriterianya lebih dari satu. Kita punya data penjualan dari tanggal 1 Juni hingga 2 Juni 2020. Sumber transaksi kita dari e-commerce dan WhatsApp. Jadi konsumen langsung belanja di e-commerce atau konsumen menghubungi kita lewat WhatsApp. Nah, ini adalah jenis kaos yang terjual pada tanggal-tanggal tersebut dan ini adalah kuantitas terjualnya. Nah, di sini ada pertanyaan pertama. Berapa penjualan masing-masing kaos melalui e-commerce? Nah, jadi di sini ada e-commerce, ada WhatsApp. Pertanyaannya adalah kita mau tahu berapa banyak penjualan kaos itu yang hanya dari e-commerce saja. Tapi kita ingin tahu masing-masing warna. Jadi di sini kan hijau army 100, kemudian hijau army juga 100. Oleh karena itu, kalau kita mau tahu jumlahnya 100 ditambah 100.
di sini. Nah, ini nyarinya aja sudah lama gitu, makan waktu lama. Nah, kita bisa pakai cara sum ifs. Jadi ini contoh kasusnya. Yang pertama, berapa penjualan masing-masing kaos. Contoh kasusnya ini terjawab di sini. Masing-masing kaos terjual melalui e-commerce. Kita ambil contoh kaos polos hijau army, begitu ya. Nah, ini adalah rumus Excelnya, sama dengan sum ifs. Kemudian E2.2 E21 itu adalah data terjualnya. Kemudian C21 itu adalah sumber transaksinya. Kemudian e-commerce itu adalah kriteria yang kita mau tahu di mana terjualnya e-commerce. Kemudian D2.D21 itu jenis kaos apa yang terjual. Dan yang paling akhir adalah kriteria yang dicari, kaos polos hijau army. Ingat, di sini kriterianya ada dua, e-commerce, sumber transaksinya, dan warna kaos yang terjual, kaos polos hijau army. Nah, kita masukkan sama dengan sum ifs, buka kurung. Nah, kita cari dulu data penjualannya, kemudian titik koma itu sumber transaksinya, kemudian titik koma tanda petik sumber transaksi yang kita ingin cari, e-commerce, titik 2, kemudian kaos apa yang ingin kita cari. Nah, ini masukkan kriterianya, kaos polos hijau army. Nah, 200 sama, jadi di sini ada 100, kemudian di tanggal 2 Juni ada 100 lagi. Kemudian kita mau tahu itu kan dari e-commerce. Kalau mau mencari tahu yang WhatsApp ya sama caranya, tinggal sama dengan sum ifs, buka kurung. Di sini kita blok dulu data penjualannya, kemudian titik koma. Di sini sumber transaksinya, titik koma, kemudian WhatsApp, titik koma, jenis kaosnya. Nah, setelah jenis kaos masukkan kriteria yang kita cari. Di sini contohnya garis merah putih, garis merah putih, titik koma, enter, 220. Nah, ini bisa kita cari tahu garis merah putih di sini 110, di sini 110. Jadi benar. Nah, yang ketiga adalah kita ingin tahu berapa banyak kaos hijau army terjual cukup di tanggal 1 aja. Nah, kalau manual kan kita sama dengan, oh ini kaos polos hijau army ada di sini, terjual di e-commerce 100, terjual di WhatsApp 120 di tanggal 1. Oh, total 220. Nah, bagaimana cara mengotomatisasinya? Caranya adalah sama dengan sum ifs, kolom data penjualan sebagai yang pertama, kemudian titik koma. Nah, karena kita mencari tahu kriterianya itu adalah tanggal penjualan, yaitu berapa banyak kaos hijau army terjual pada tanggal 1 Juni 2020, maka yang diblok adalah kolom tanggal di sini. Kemudian titik koma, tanda petik 01 Juni 2020, titik koma. Nah, kemudian kita klik di sini kolom jenis kaos. Nah, titik koma, kaos apa yang ingin kita cari adalah kaos polos hijau army. Dah terjawab 220. Nah, itu untuk sama dengan sum if dan sum ifs. Jadi sum if hanya bisa satu kriteria, sedangkan sum ifs itu lebih dari satu kriteria, memudahkan dan menghemat waktu. Sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.